Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi minggu ini masuk pertemuan 8 ya, karena minggu kemarin kan libur ya, cuti pertama. Ya, jadi agak telat satu pertemuan ya dibandingkan mata kuliah yang lain. Oke, langsung saja. Jadi hari ini tentang data manipulation lanjut atau biasa kita singkat dengan DML ya. Kalau kemarin sudah kita pelajari yang DDL. Kalau DDL itu kan lebih khusus ke strukturnya ya, struktur cara pembuatan strukturnya, kemudian struktur tabelnya. Kemudian kalau yang DML ini lebih ke arah isi dari tabel-tabelnya itu ya, bagaimana cara kita memanipulasi. Tapi manipulasi di sini bukan merubah tabel aslinya ya, tapi hanya memanipulasi di tampilannya saja. Sedangkan database aslinya itu ya tetap ya, misalnya eh, kolomnya ada 7 ya, sedangkan yang kita ingin tampilkan tuh hanya 3 kolom saja ya. Jadi yang tampilannya 3 kolom, tapi yang di database-nya ya tetap 7 ya, tanpa ada perubahan. Nah itu ya, jadi seperti itu maksudnya DML. Nanti apa saja yang akan kita pelajari di dalam DML itu. Yang pertama itu adalah select ya. Select ini mengambil informasi dari data tabel. Kemudian insert itu menambahkan data baru dalam tabel. Kemudian update itu mengubah data yang sudah ada dalam tabel. Kemudian delete itu menghapus data yang sudah ada dalam tabel. Nah, seperti ini ya. Jadi yang umum ya, umum itu keywordnya 4 ini. Tapi nanti ada tambahan yang lain, nanti ada order by, ya nanti kita lihat seperti apa penggunaannya. Selanjutnya yang perintah select. Jadi kita masuk satu-satu dulu ya. Oke. Di sini memiliki beberapa klausa ya. Jadi di select itu ya. Jadi seperti tadi ya, tujuan select itu untuk memilih data ya. Data yang ada, yang sudah ada di suatu tabel gitu ya. Nah, untuk penulisan apa ya, kalau kita menulis query kan ada ya seperti grammarnya ya, format penulisannya itu. Jadi pasangan select itu ya ini salah satunya from. Gitu. Jadi kita nggak bisa menulis select saja tanpa menuliskan from gitu ya. Jadi from ini mengidentifikasi tabel yang diperlukan. Nah, misalnya kita hanya menulis select saja, select nah dari tabel mahasiswa ya misalnya, atau dari suatu database gitu ya. Select nama, alamat, nah itu. Tapi nggak disebutkan from-nya dari tabel yang mana, sedangkan di database itu banyak tabel-tabelnya. Nah itu nggak akan berfungsi juga kalau seperti itu ya SQL-nya. Karena nggak lengkap perintah yang kita tuliskan. Ya. Kemudian selanjutnya, selain from, ya, itu ada where. Ya. Nah, jadi kita where ini kondisi yang ditentukan. Jadi seperti apa bahasa pemrograman yang lain itu ya. Ya SQL ini bukan bahasa pemrograman ya. Ya hanya bahasa kayak suatu format sintak ya untuk ini ya. Tapi bukan masuk ke dalam bahasa pemrograman gitu ya. Nah, kalau yang seperti bahasa pemrograman seperti C, Java atau yang lainnya, PHP gitu ya. Yaitu where ini mirip seperti perintah if else ya, if atau yang lainnya yang berupa kondisi ya. Itu. Tapi kalau di SQL dia pakai where. Nah,
Jadi keywordnya where. Kemudian selain itu ada group by, ya. Group by ini untuk menyusun baris berdasarkan kolom dengan nilai yang sama, ya. Nah, misalnya kita tentukan nih baris yang mana itu yang kita ingin apa namanya grup, ya. Jadi dikelompokkan, gitu ya. Dikelompokkan yang memiliki nilai yang sama, gitu ya. Jadi tersusun secara berurut, gitu. Nah, di hasil tampilannya, ya. Dimanipulasi data tabelnya. Sedangkan di data aslinya tetap berurut itu ya, tapi hanya di tampilannya saja. Kemudian ada having. Ya. Having ini memiliki susunan baris dari hasil group by yang memenuhi kondisi, gitu ya. Jadi having ini sama seperti where, tapi dia ya sama, cuma having ini ada kalau group by ada, gitu ya. Nah, kalau group by nggak ada, having itu nggak ada, gitu, seperti itu. Nah, terus group by itu boleh, kalau ada boleh ada having, boleh nggak ada having, ya. Nah, having ini kan hanya kondisi saja. Kalau group by misalnya tanpa having, ya tinggal, jadi tampilannya ya dia menyusun kolom-kolom dengan nilai yang sama saja, gitu ya. Nah, kalau kondisi ini kan misal, sama seperti where sama having nih. Jadi kondisinya misal saya ingin menampilkan mahasiswa yang angkatan tahun 2019 ke atas. Nah, itu kan kondisi, gitu ya. Nah, di tabel mahasiswa itu kan banyak angkatan ya di dalamnya. Tapi yang saya ingin tampilkan itu yang angkatan 2019 ke atas. Nah, otomatis itu kan seperti kondisi ya. Jadi, apa ya, bentuk yang, perintah yang mengarahkan, gimana supaya tampilan output yang kita inginkan tuh seperti yang kita harapkan, ya seperti itu, kondisi. Kemudian ini select ini yang, keyword pentingnya ya, memilih kolom yang ingin ditampilkan sebagai hasil. Kemudian ada order by, ya. Order by ini mengurutkan baris sebelum ditampilkan sebagai hasil. Ya, jadi mengurutkan baris. Nah, jadi, nanti ada ya seperti di Excel, di Word itu kan ada urutannya dari kecil ke besar atau besar ke kecil, nah seperti itu. Kalau kecil ke besar berarti kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau besar ke kecil ya sebaliknya gitu ya, misalnya dari 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, nah seperti itu. Itu bisa kita urutkan. Kemudian, nah pengurutan ini kan kalau komputer kan dia bisa mengenal angka dan huruf ya, jadi urutan huruf tahu dia. Nah, jadi habis A itu B, habis B itu C. Nah, komputer itu tahu, gitu ya. Jadi nggak mesti angka yang diurutkan. Kemudian ada distinct, gitu ya, memilih hanya nilai yang berbeda pada suatu tabel. Jadi tidak boleh memiliki duplikat. Misalnya dari suatu tabel itu ada data yang sama, gitu ya. Ya, istilahnya duplikasi, gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan keyword distinct, yang tertampil di layar monitor itu ya hanya diambil satu saja, gitu ya. Satu misalnya ada 3 baris yang sama datanya, ya hanya diambil satu baris saja, gitu ya. Jadi nggak akan ditampilkan 3 baris tersebut, ya, karena datanya sama. Kita pakai di kemudian konvensi penamaan, gitu ya. String adalah sesuatu yang berada dalam atau diapit tanda petik ganda atau tunggal. Jadi nanti kalau, misalnya kondisinya ya, if itu menggunakan misalnya nama sama dengan, gagah gitu ya, misalnya gagah. Nah, gagah itu ya kata kan string ya. Nah, supaya nggak dianggap, kalau angka kan nggak boleh nggak pakai tanda petik ya.
Tapi kalau berupa kata, nah itu perlu pakai tanda petik. Tanda petiknya boleh ganda atau tunggal, terserah mana-mana. Jadi SQL masih bisa menangkap maksudnya ya. Kalau ada tanda petik itu berarti dia string ya. Mau entah mau petik 2 atau petik 1, mana-mana itu tetap dianggap string. Kemudian nah ini nama objek itu tidak boleh mengandung spasi ya. Nah, dulu pernah saya ini wanti-wanti kalau buat nama atribut itu ya sebaiknya jangan pakai spasi ya. Nah, tapi kalau sudah terlanjur buat nama atribut pakai spasi, nah solusinya pada saat menulis SQL itu harus menggunakan tanda kurung persegi gitu ya. Nah, seperti ini misalnya nama depan, jadi nama spasi ada depan gitu ya, koma, nah, dosen kurung ya kurung persegi dulu, dosen spasi pembimbing. Tapi kalau mau aman gitu ya, supaya nggak nanti kelupaan gitu ya, pakai kurungnya tetap ditulis spasi. Nah itu ya lebih baik kan dibuat, misalnya dibuat ini aja gitu ya, misal seperti ini misalnya, nama depan gitu ya. Atau bisa juga ya pakai nama kayak underscore ya depan, seperti itu bisa. Ya, supaya jadi kalau seperti ini kan dianggap satu kata ya, jadi nggak perlu pakai kurung persegi seperti itu. Nah, takutnya nanti kelupaan menulis kurung persegi ya bakalan error gitu ya SQL-nya. Nah itu ya makanya saya anjurin kalau buat nama atribut ya, kalau 2 kata bisa seperti ini ya. Nanti nama ada kata kedua yang huruf pertamanya dibuat huruf besar gitu ya. Nah, huruf depan gitu ya, huruf huruf belakang gitu. Nama belakang seperti itu ya, B-nya huruf besar. Supaya enak kita bacanya ya. Nah, sebenarnya nggak masalah huruf kecil, cuma supaya mempermudah aja kita bacanya. Kemudian selanjutnya, nah nih, dalam contoh program ya, keyword ditulis sesuai dengan yang tertulis gitu ya. Jadi jangan berubah satu huruf aja keywordnya dianggap beda gitu ya. Jadi keyword itu ya harus sama, seperti tulis select ya select gitu ya. Jangan pakai select pakai KT gitu ya. Itu salah itu, jadi nggak sesuai dengan keyword. Nah, yang from gitu ya. Jadi kemudian keywordnya boleh ditulis huruf besar, boleh di huruf huruf kecil, pakai huruf kecil nggak masalah gitu ya. Jadi kalau contoh di sini pakai huruf besar, kalau mau kalian tulis pakai huruf kecil nggak masalah gitu ya. Nah, hasilnya akan tetap sama ya, outputnya akan tetap sama. Nah, di sini misalnya contohnya tadi ya, dari klausa tadi, di sini disebutkan ada 4 ya, ada 3 ya. Ada select, from, where gitu ya. Jadi ini pasangan gitu ya, select, column, ya jadi minimalisir keywordnya untuk select itu adalah select dan from aja gitu ya. Where ini opsional aja, boleh ada, boleh enggak. Misalnya select column from tabel, nama tabelnya apa ya. Kolomnya ini adalah nama kolom-kolomnya, where, nah kondisinya di mana A itu sama dengan B gitu ya, seperti itu. Atau kondisi yang lain. Nah, gitu ya. Kemudian, nah ini contoh basis data seperti yang kemarin ya. Ya kita pakai basis data yang sama ya untuk beberapa pertemuan ya supaya lebih enak ya, gitu ya lebih enak membahasnya. Sini penggunaan select. Nah ini sini misalnya contoh. Di sini ada select bintang from penalties. Nah ini bintang ya, tanda bintang. Nah kalau ditulis bintang gitu ya, berarti maksud bintang ini adalah dia menampilkan seluruh kolom yang ada di tabel penalties gitu ya.
Nah, kita lihat ini tabel penalti itu ada 4 kolom ya. Ada payment no, ada player no, ada payment date, sama amount ya. Jadi ada 4 kolom. Nah, kalau kita menggunakan tanda bintang gitu ya, maka 4 kolom itu akan tertampil di outputnya ya. Jadi cukup dengan tanda bintang tanpa kita menulis nama kolom-kolomnya, ya langsung semua kolom sudah ditampilkan. Beserta isi-isinya ya, beserta data yang sudah ada di tabel tersebut. Ya. Nah, ini contohnya misalnya data yang saat itu yang di tabel penalties itu ada 8 baris ya. Nanti kalau datanya ada 1000, ya meskipun kita pakai perintah ini akan ditampilkan 1000 data gitu ya. Jadi seluruh kolom dan seluruh datanya akan tertampil. Ya. Kalau ingin menampilkan beberapa baris ya, nah itu mesti ada where, ada kondisinya gitu ya. Tapi kalau kita nggak pakai where, otomatis nanti seluruh data pasti akan diambil ya sebagai outputnya. Kemudian ini select pemilihan kolom. Kalau kita ingin memilih kolom tertentu ya, nah, perintah query-nya gimana gitu ya. Nah, misalnya di sini tampilkan nomor pembayaran, nomor pemain, dan jumlah dari masing-masing penalti. Nah, ini di tabel penalti tadi ya. Nah, nomor pembayaran, nomor pemain, dan jumlah. Nah, nomor pembayaran, nomor pemain ya. Nomor pembayaran gitu ya. Ini player no, payment no, player no, dan amount ya. Jadi payment date-nya nggak ditampilkan. Misalnya 3 ini ya, 3 kolom ini. Payment no, player no, dan amount. Nah, perintahnya adalah kayak select juga, cuma bintangnya diganti dengan nama kolom-kolomnya yang ingin ditampilkan. Nah, ini aja sederhana gitu ya. Jadi select payment no, player no, koma. Jadi pisah antara kolom itu ada tanda koma ya. Amount from, nah dari tabel apa? Tabel penalties. Gitu ya, nanti hasilnya hanya tertampil 3 kolom saja. Tapi tabel penalties masih tetap 4 kolom gitu ya. Jadi nggak berubah, hanya manipulasi di tampilannya saja. Ya. Jadi sebenarnya ya kalau banyak data kita cukup tulis 1 baris seperti ini ya yang tertampil ya sesuai data yang ada, yang sudah ada di database ya. Nah, mau beratus-ratus ribu ya cukup 1 baris tertampil juga gitu ya datanya. Kemudian perintah S ya. Kolom hasil SQL, itu perintah SQL itu dapat kita beri nama baru untuk memudahkan user menganalisis data ya. Jadi S ini ya nama alias gitu ya. Nah, boleh pakai inisial apa terserah gitu ya kata-katanya. Namanya terserah kalian, yang penting mempermudah ya dalam mungkin yang sebelumnya nama kolomnya agak sulit ini, agak ribet bacanya atau tulisnya gitu ya. Tapi kita ingin apa, mempermudahnya gitu ya. Misalnya pakai inisial, nggak bisa itu ya. Inisialnya 1 huruf aja gitu ya, bisa. Daripada kita tulis berkali-kali nama apa, kolom tersebut, nah akan capek juga ya ketiknya. Nah, seperti ini misalnya perintahnya. Jadi yang S ini ya. Jadi select player no, name, join itu ya, S join H ya. Nah, jadi yang di data aslinya itu ya, di tabel aslinya itu kolomnya adalah player no, name, dan join gitu ya. Nah, sedangkan yang ingin kita tampilkan di tampilan layar komputer, di mana nama kolom join itu kita ganti dengan join H. Nah, gitu ya. Jadi boleh seperti itu ya. Ini tertampil khusus di tampilan aja ya, tapi nggak merubah di tabelnya.
Kalau ingin merubah di tabelnya pakai DDL gitu ya. Nah, jangan DML. Nah, select player name join S join H ya from player dari tabel players. Sehingga tampilannya seperti ini gitu ya. Player name. Nah, nanti yang awalnya nama kolomnya adalah join, jadi berubah menjadi join H. Datanya tetap sama ya, nggak berubah. Cuma nama kolomnya saja yang berubah. Kemudian selanjutnya sekarang, nah tadi kan sudah dua ya, berarti select dan from gitu. Sekarang kalau pakai where ya, berarti ada kondisi ya, kondisinya. Untuk memilih atau menyeleksi baris yang memenuhi kondisi yang ditentukan, kita bisa pakai where ya. Ini misalnya dapatkan nomor atau dapatkan berarti kan tampilkan gitu ya. Tampilkan, dapatkan nomor, nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir dari masing-masing pemain pria yang lahir setelah tahun 1970. Nah, kira-kira ada yang bisa nih gimana kalau pakai where? Kalau select from-nya gimana dulu nih? Kan tadi sudah select apa? Ada yang mau ini? Select from nama select nomor, Mm-mm. nama, jenis kelamin, tanggal Ya, lahir, ya. from nama tabel, where, Nama tahun tabelnya lahirnya, misal player ya, player. From berarti player. from player, uh, where, where. yang usianya lebih besar atau sama dengan lebih besar dari 1970. Mm. Terus ada lagi? Where jenis kelaminnya belum ya, baru tahun Semua aja pria ya? Pak di tabelnya? Per tahunnya ya? Semua pria di tabelnya? Yang Iya, berarti ditampilkan pria saja. Tabel Oh, aslinya ada wanita dan pria. Tapi yang oh, ingin berarti ditampilkan prianya saja. ada N-nya Pak ya? Where Nah, berarti jenis kelamin. M atau P, berarti male atau pria kan Pak ya? ya, jadi ada dua kondisi ya. Iya. Jadi jenis kelaminnya, nah jenis kelamin, jadi jenis kelamin kan nama kolom ya. Jenis kelamin sama dengan pria gitu ya. Jadi pria ini kan string ya, jangan lupa pakai petik, tanda petik nanti ya. Nah kalau ada dua atau lebih pakai N ya, jangan pakai dan ya. Orang keywordnya pakai bahasa Inggris gitu ya. N. Nah ini yang lahir tahun 1970. Nah itu yang lahir ini sebenarnya kita lihat apa? Bentar, balik lagi nih. Nah ini ya. Nah yang lahir itu berarti, nah ini sebenarnya dari tanggal lahirnya ya bisa kelihatan lahirnya yang lebih dari 1970 gitu ya. Oke, balik lagi nih. Oke, oke seperti ini ya. Nah, 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 betul ya tadi ya. Jadi select player no. Nah tadi kan, jadi ini kan bahasa Indonesia ya. Nah, nanti disesuaikan, bisa disesuaikan sesuai dengan tabel playersnya ya. Nah, jadi kalau tabel playernya pakai istilah kayak bahasa Inggris ya bahasa Inggris gitu ya. Jadi sesuai nama kolomnya harus sama seperti kolom yang ada, atribut yang ada di tabel. Oke, jadi sudah betul ya tadi ya. Jadi select player no name set date-nya from players where ya. Nah kalau tadi kan pakai bahasa Indonesia ya tadi ya. Jenis kelamin sama dengan pria ya. Nah pria ini ya tergantung, harus kita tahu juga isi tabelnya ya. Apakah di jenis kelaminnya itu ditulis pria atau hanya pakai inisial misalnya M atau male atau female gitu ya. Nah, itu harus kita tahu. Dan jangan lupa petik dua ya. Petik ya, petik dua, petik satu ya boleh. And, nah untuk mengambil tahunnya,
pakai ini ada apa keyword years gitu ya. Nah, kemarin ya pakai years ini untuk mengambil tahunnya ya. Di DDL sudah kemarin ada ya kalau nggak salah ya di DDL ya yang tentang ini Gimana Pak? yang years nih ada penggunaan. Jadi dia yang tentang integer ya kemarin ya ada pernah dibahas Iya tipe-tipe Pak, ada Pak. data. Tipe-tipe data. Jadi untuk years itu untuk mengambil tahunnya dari tanggal lahir ya. Tanggal lahir ini kan tanggal, bulan, tahun ya. Nah, kalau kita mengambil years-nya berarti tahunnya saja. Jadi untuk membandingkannya itu harus sama ya tahun dengan tahun. Jangan tanggal lahir. Tanggal lahir kan komplit itu ya. Isinya tanggal, bulan, tahun. Jangan bandingkan lebih besar dari 1970. Nah kan eh, salah itu ya. Karena nggak sesuai dengan logika gitu ya. Jadi harus seimbang ya. Membandingkannya tahun dengan tahun atau yang lainnya. Oke, gitu ya. Jadi untuk query-nya hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi tergantung hasilnya tergantung datanya ya. Nah, kalau nggak ada datanya yang misalnya yang lebih besar dari 1970 ya kosong gitu ya, tetap kosong. Jadi tergantung datanya. Kemudian selanjutnya ada perintah is null ya. Perintah is null. Is not null gitu ya. Jadi tidak boleh kosong. Di kemarin sudah dijelaskan ada nah, kadang-kadang ada suatu kondisi yang mengharuskan atribut itu atau kolom tersebut harus wajib diisi gitu ya. Jadi nggak boleh kosong. Nah, misalnya di sini. Kalau yang kemarin kan DDL kan cuma buat strukturnya saja ya. Nah, strukturnya. Tapi di sini kita bicara tentang eh, apa data-data yang sudah ada di suatu tabel ya, beberapa tabel. Kemudian di sini kita lihat ada perintah select player no, ada league now, league number gitu ya, league nomor liganya, from players, where league no is not null gitu ya. Nah, misalnya kalau kita bayangkan misalnya di dalam tabel player itu seluruh tabelnya kan ada salah satunya kan ada kolom league number ya. Dia ada di liga keberapa pemain itu ya. Nah, di tabel aslinya gitu ya, ada beberapa pemain yang belum ada di liga tersebut, yang belum pernah masuk liga gitu misalnya. Nah, kalau yang belum pernah masuk liga itu nilainya 0 gitu ya. Nah, nilainya 0. Nah, tapi di sini yang diminta, yang ditampilkan itu yang punya nilai liga gitu ya. Yang nilai yang nomor liganya atau league nomornya itu tidak kosong. Ya, berarti kan ada isinya gitu ya. Nah, itu yang ditampilkan. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Misalnya ya, datanya seperti ini. Nah, misalnya di nomor, kalau kita lihat urutannya ya, nomor 1, nah itu dia belum pernah masuk atau belum ada di liga manapun. Nah, itu nanti di tabelnya nilainya 0 gitu ya. Misalnya, atau saya tulis nih misalnya. Nomor 1 gitu ya. Nah, sini ya. Jadi nomor 1. Nah, kalau di data aslinya 0 gini ya. Nanti nomor berapa lagi nih? Nggak ada 3. Nah, ini 0 juga gitu ya. Nomor berapa lagi? 5 misalnya. 0 juga gitu ya. Nah, di data aslinya itu di tabel player tuh ada seperti ini datanya. Nomor 1 0, nomor 3 0, 5 0. Karena dia nggak punya nomor 3 gitu ya seperti itu. Nah, sedangkan perintah select ini dia ingin menampilkan yang ada, yang sudah ada di liga gitu ya pemainnya. Nah, maka terlihat, nah pemain mana saja yang sudah masuk liga gitu ya.
nomor 2, nomor 6, nomor 8, nomor 27, dan seterusnya. Ya. Oke, selanjutnya. Ini ada klausa order by. Ya. Yang digunakan untuk mengurutkan baris-baris sebelum ditampilkan sebagai hasil perintah SQL. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan. Order by itu ada kecil ke besar, ada besar ke kecil ya. Sama seperti Microsoft Word atau Excel gitu ya. Di di menu bagian atas tuh ada tombolnya ya, ada yang AZ gitu ya, A dan Z. Nah, kalau kita ingin dari kecil ke besar, nah itu keywordnya adalah ASC ya, atau ascending. Nah, keywordnya ASC ya, jangan tulis ascendingnya. Kemudian kalau kita ingin mengurutkan besar ke kecil, pakai DESC itu ya, descending. Tapi kalau kita nggak menuliskan ASC atau DESC, itu maka query-nya akan menganggap nilai default-nya. Nah, nilai default-nya itu sudah di-set kalau dia nilainya adalah ASC ya, ascending. Jadi urutannya kecil ke besar. Ya. Tapi kalau kita ingin mengubahnya, nah, bisa kita atur pakai tambahan keyword ASC atau DESC. Ya. Nah, kadang-kadang nah, misalnya buat aplikasi ya, kita ingin data, kita merekam data gitu ya, merekam data. Nah, datanya misalnya masuknya setiap 1 jam sekali gitu ya, 1 jam sekali. Nah, data yang baru masuk kan kalau kita pakai ini ascending berarti dari kecil ke besar, dia akan disimpan di urutan paling akhir gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kalau kita mengakses suatu website atau aplikasi, itu kan yang tertampil tuh ada urut biasanya yang dari atas ya, berarti data lama, nah data barunya di bawah gitu ya. Nah, bisa juga kita atur. Nah, setiap data baru yang muncul, itu kita atur ada di paling atas. Nah, itu ya, berarti diatur pakai DESC, seperti itu. Misalnya data suatu aplikasi apa ya, suhu misalnya, suhu di suatu daerah gitu atau di rumah kalian lah gitu. Kalian catat setiap 1 jam sekali atau berapa menit sekali gitu ya. Nah itu perubahan suhunya itu, nah kalau masuk ke aplikasinya dia akan ditampilkan di urutan paling pertama gitu ya. Nah, nanti 1 jam berikutnya menggeser urutan pertama yang sebelumnya, nah seterusnya. Itu bisa kita atur. Nah, itu ya kegunaan dari order by. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan ya. Mau pakai kecil ke besar, besar ke kecil ya silakan. Kemudian di sini contohnya select payment no, player no dari tabel penalties gitu ya, from penalties, order by gitu ya. Jadi nggak pakai where gitu ya, where itu kan opsional aja, boleh pakai where, boleh nggak masalah. Jadi kalau nggak pakai where gitu ya, otomatis kan data yang ada di kolom payment no dan player no itu akan tertampil semua ya. Nah, selama dia nggak pakai where pasti akan ditampilkan semua. Mau datanya 1000 ya 1000-1000-nya itu ditampilkan ya. Kemudian order by, ini player no dan payment no. Ya. Di sini kita lihat, jadi ada diurutkannya. Nah ini nggak ditulis ASC, DESC ya. Nah kalau nggak ditulis, otomatis nanti pengurutannya ASC ya, dari kecil ke besar. Misalnya di sini player no, jadi order by, jadi dia di sini ada 2 kolom ya, ada payment no dan player no. Kemudian pengen diurutkan tuh ya, kita pengen urutkan, tapi yang pertama berdasarkan kolom player no dulu ya, player no dulu.
setelah player no dulu diurutkan, baru payment no, ya. Nah, maksudnya di sini nanti kalau ada pemain yang jadi player no itu misalnya, atau kita lihat hasil ini aja, ya. Jadi payment no, ini lihat lebih gampang kalau ada kelihatan outputnya, payment no dan player no ya. Nah, misalnya di sini datanya seperti ini ya, jadi sudah diurutkan, jadi player no ya, jadi diurutkan berdasarkan player no dulu. Jadi kalau kita lihat player no ini sudah urut ya, dari kecil ke besar, 6, 8, 27, dan 44. Nah, kalau ada data yang sama ya dikumpulkan seperti ini ya, 27, 27, kemudian ada 44, 44, 44, ada 3 kali gitu ya. Nah, di mana pemain 27 ini punya nomor pembayaran 2 kali ya, ada nomor 3 dan 7 gitu ya. Yang nomor 44 itu ada nomor 2, 4, dan 6. Nah, kasusnya yang ini penggunaan payment no ini. Nah, ini fungsinya di sini untuk mengurutkan kalau ada yang sama seperti ini ya, yang nilai player no-nya lebih dari 1. Jadi langsung diurutkan 3, 7. Nah, ini kan dari kecil ke besar ya. Kemudian 44-nya ini 44 ini diurutkan juga 2, 4, dan 6 ya. Jadi enggak acak. Jadi urutkan dari kecil ke besar. Tapi kalau kalian ingin mengurutkan berdasarkan satu kolom saja nggak masalah gitu ya. Misalnya order by player no saja nggak masalah. Ya, ya kembali lagi ke kasusnya ya. Kalian pengennya seperti apa gitu ya. Outputnya, tampilannya. Atau bisa juga kita tulis seperti ini, order by 2,1. 2 ini berarti kolom kedua. Kolom kedua itu apa? Player no. 1 ini apa? Kolom pertama, payment no. Jadi koma payment no. Hanya saja kadang-kadang kalau kita tulis angka seperti ini kan angka mesti lihat lagi ya nama-nama di select-nya. Nah itu jadi agak nanti tambah repot lagi gitu ya. Lebih baik saran saya ditulis lagi nama kolom-kolomnya. Kemudian selanjutnya seluruh klausa dalam satu select. Nah, ini. Jadi tadi ya di awal kan ada from, where, group by, ada having, ada select, ada order by ya. Nah ini kalau kita buat di dalam satu klausa gitu ya, satu perintah query. Nah misalnya di sini cari nomor pemain yang telah melakukan setidaknya 2 kali penalti yang jumlahnya lebih dari $25 ya. Nah, kemudian selanjutnya urutkan hasil berdasarkan nomor pemainnya. Kira-kira gimana nih query-nya? Kalian tahu nggak? Ya, nanti group by sama having ini nanti kita bahas. Untuk select-nya gimana perintahnya? Select. Gimana? Berarti kalau select player no kan? Ya, No player player. no. Habis itu nanti nomor bermain kan ada Nah. penalty from penalties. Habis itu nanti where-nya itu ke jumlahnya. Yang mana jumlahnya tidak lebih dari 5. Berarti where lebih besar daripada 25. Apa lagi ya? Apa lagi? Nanti group by-nya sekarang belum dibahas ya, having. Order by ini ya, order by. Kalau order by-nya? Kalau order by-nya pasti order by dari player no-nya, dari urutan pemainnya. Pemain, oke. Having count setidaknya 2 penalti, berarti having-nya itu lebih dari 1 kan having count-nya Pak?
Having Ya, count lebih dari yang lebih dari satu. Grup by-nya berdasarkan nama kolom. Grup apa yang ingin player digrupkan no. gitu ya. Player Player no. no ya, player no. Oke. Jadi kalau having-nya yang jumlahnya ya, yang dia kena penalti itu lebih dari 2 kali. Ya. Kalau tadi where-nya pakai mana? Tadi 2 kali atau yang 25? Yang mana, Pak? Kalau where-nya, kondisi Aware-nya where-nya. yang 25. Having-nya yang lebih dari 1. Ya, jadi amount ya, pakai amount lebih dari 25 ya. Kan jumlah ya. Karena ini harus buka database-nya ya, sambil buka database-nya ya. Nanti kembali lagi ke slide yang tadi. Aja ya mungkin. Nah ini ya, jadi seperti ini. Select player no. Jadi karena hanya ditampilkan cuma satu saja ya. Hanya satu kolom saja, nomor pemain. From penalties. Kan ada di tabel penalties ya. Karena kita berbicara tentang penalti. Kemudian where, amount. Jadi ini apa? Atributnya ya, nama atributnya. Amount lebih besar dari 25. Kemudian group by player no. Jadi kita urutkan dari kolom mana gitu ya. Cuma karena berhubung di sini kolomnya hanya satu ya player no gitu ya. Nanti kalau kolomnya ada di penalties itu kan ada 4 ya, 4 kolom. Nah kalau ada pengen di grup by kan berdasarkan kolom selain player no ya silakan gitu ya. Nah, cuma di sini kasusnya kan hanya satu kolom saja, berarti player no. Having count ini ya data yang ditampilkan di player no itu kita cari lagi pakai perintah count nih ya. Nah, seperti di Excel ya untuk hitungnya ya, hitung misalnya kalau di Excel kan kalau hitung baris gitu ya, kan pakai count ya, pakai count. Itu lebih dari satu. Kemudian order by player no karena nggak ditulis ASC atau DESC, otomatis di sini ASC ya. Oke. Kemudian kalau tadi belum sempat saya jelasin, untuk penulisan ASC itu ya di samping nama kolom gitu ya. Misalnya order by player no gitu ya. Ini ASC gitu ya. Kemudian misalnya ada kolom yang lain lagi misalnya apa ya? Name misalnya itu ya, name DESC seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya penulisan ASC-nya sebelah kanan nama kolom, ya dipisahin sama spasi. Oke. Selanjutnya, nah ini hasilnya ya, hasilnya. Nanti kalian boleh silakan coba-coba ya dibuat database sendiri. Apa buat ya yang pertama DDL-nya dulu ya strukturnya, baru buat isi tabelnya, datanya bebas gitu ya. Nanti silakan coba pakai query ini gitu ya, hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, itu seperti itu cara latihan query-nya ya. Kalian kan sudah install ini ya, Exam PP atau WAM server gitu ya. Silakan dimanfaatkan. Kemudian ya, alur kerja klausa. Tadi kan ada beberapa klausa ya. Jadi semuanya nggak mesti disebutkan gitu ya. Nah, misalnya seperti ini ada from itu ke where ya. Nah, ke where nanti select-nya belakangan ya. Jadi suatu perintah query itu dia baca dari from dulu ya, baca dari tabel mana dulu. Jadi dia nggak baca dari select nama kolom-kolomnya, kan nggak tahu dia tabel di mana, tabel apa gitu kan. Tapi dia baca dulu dari from dulu biasanya ya. Nah, untuk sistem operasinya, from mana, terus kondisinya ya.
where. Kalau nggak ingin pakai kondisi, boleh loncat. Nah, jadi nggak melewati kondisi, boleh ke group by gitu ya. Boleh ke group by. Kemudian kalau dari kondisi, nah kondisi misalnya from kita tulis, where kita tulis, kemudian group by kita tulis, boleh ya, boleh. Tapi kalau kita nggak ingin menulis group by, langsung ke select. Nah itu ya. Jadi perintahnya nanti kan select from where saja tanpa ada group by dan having. Kemudian group by ini bisa dipasangkan dengan having, bisa tanpa having. Nah seperti saya bilang tadi ya. Jadi group by ini bisa menggunakan having, bisa tanpa having. Ya. Kemudian, nah kalau nggak ada, tadi saya bilang, kalau nggak ada group by, nggak bakalan ada having. Ya. Nah, kalau nggak ada group by, nggak bakalan ada having. Nah, itu ya misalnya where ini, kita nggak pakai group by, ya otomatis dia langsung ke select, tanpa melewati having. Nah, itu ya. Nah, jadi group by ini, di mana ada having, ada group by, gitu ya. Kemudian habis select, itu baru dibaca order by, itu ya, urutannya. Kalau default, ya ASC, kalau kita tulis di ASC, ya berarti ya sebaliknya ya, dari besar ke kecil. Oke, jadi urutan pembacaannya seperti ini ya sebenarnya di dalam proses pembacaan query. Kemudian hasil eksekusi per klausa. Ini dari perintah yang tadi ya, dari perintah yang ini ya, select player no from penalties ya. Supaya kita dapat, jadi dibaca from dulu ya, from penalties. Nah, from penalties nih kita lihat. Nah, from itu, nah ini tabel penalties kan tadi ada 4 kolom ya, ada payment no, player no, payment date, dan amount. Nah ini kalau di from-nya masih tahap dia menampilkan seluruh isi tabel penalties-nya gitu ya. Nah kemudian baru dibaca where gitu ya, where amount lebih besar dari 25 gitu ya. Nah ini kita lihat where amount lebih besar dari 25. Nah kita lihat data dari from ini gitu ya. Yang datanya lebih besar dari 25 itu yang masuk di where ya. Nah, mana yang 25? Nah, ini yang urutan 5 dan 6. Nah, ini nggak bakalan masuk di where ya, 5 dan 6. Nah, sudah ke filter sama where. Nah, kemudian baru dibaca group by ya. Group by-nya tadi diurutkan berdasarkan player no ya. Jadi tanpa ASC berarti default-nya ASC ya. Nah, ini diurutkan berdasarkan player no. Kita lihat player no ini sudah urut gitu ya. 6, 4, 4. Oh ini pengelompokan gitu ya. Pengelompokannya grup by ya. Sorry ya. Yang order by tadi yang pengurutan. Kalau grup ini pengelompokan yang sama ya, nilainya sama. Di sini jadi kita lihat 6, 44, 27 dan 104. Itu dikelompokkan yang sama 44 dan 27. Nah, ini urutannya sesuai dengan 44 kan duluan nih. 27-nya belakangan. Jadi ya sesuai dengan urutan ini ya. Kemudian having ya. Nah, having tadi yang mana ini? Kita lihat. Having ini yang jumlahnya, jumlah player no-nya lebih dari 1 ya. Bintang ini maksudnya dia mengambil seluruh kolom ya. Nah, karena berhubung kolomnya hanya player no gitu ya. Sebenarnya bisa juga di sini tulis ya. Jadi having count ya. Nah, masuk nama kolomnya player no gitu ya. Nah, lebih besar dari 1. Nah, ini boleh ya. Karena berhubung kolomnya 1 ya pakai bintang gitu ya. Nah, bentar saya hapus dulu nih. Oke, kembali.
tadi apa count ya, lebih besar dari 1. Nah, jadi yang ditampilkan di having itu yang player no-nya lebih dari 1 gitu ya. Yang lebih dari 1 itu kan 44, 27 ya. Nah, yang ditampilkan di having, hasil having itu adalah 44 dan 27. Kemudian selanjutnya select, baru pilih select ya. Nah, select berdasarkan tadi kan yang diminta satu kolom aja, player no ya. Jadi player no ditulis 44 dan 27 ya. Jadi otomatis dia kalau ada double gitu ya. Jadi nggak bakalan ditulis karena kolomnya 1, nggak bakalan ditulis 44, 44, 27, 27. Tapi diambil 1 saja ya. Nilainya 44, kalau ada 2, ada 3 tetap diambil 1 ya. 27 juga gitu. Kemudian selanjutnya setelah select order by diurutkan dari kecil ke besar. Nah, ini 27 dan 44. Jadi prosesnya seperti ini ya. Jadi perintah tadi. Sehingga ketemu 27 dan 44. Nah, kemudian selanjutnya select untuk lebih dari 1 tabel. Ini Cartesian product. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih detail di perintah join ya. Tuh, jadi ini untuk gambaran saja. Jadi ada tabel A, tabel B, tabel C ini adalah hasil dari Cartesian product ya. Jadi Cartesian product-nya adalah perkalian dari tabel A dan tabel B ya. Hasilnya ya tinggal sebenarnya bukan dikalikan ya, tapi dipasangkan. AB dipasangkan dengan 1, 2, 3. Nanti AB dipasangkan dengan 4, 5, 6. Jadi seperti baris kedua. AB dipasangkan dengan 7, 8, 9. Seperti baris ketiga. Kemudian gantian CD dipasangkan dengan 1, 2, 3. CD dipasangkan 4, 5, 6. CD dipasangkan 7, 8, 9. Ya. Jadi hasil Cartesian itu ya namanya produk kali gitu. Tapi bukan mengalihkan nilainya. Ya. Jadi dipasangkan. Nah, seperti ini ya, nanti di materi join ya. Jadi bagaimana kita menggabungkan lebih dari 1 tabel supaya menghasilkan output yang kita inginkan. Kemudian ini kita lihat tabelnya ya. Jadi tabelnya masih sama. Ya. Di sini menampilkan data dari tabel teams dan tabel players. Ya. Nah, kira-kira gimana nih query-nya? Menampilkan data dari tabel teams dan tabel player. Oh, ini belum ya. Atau contoh aja lah ini ya. Kalian kan belum paham nih. Jadi select team no gitu ya. Nah, jadi team no name. Jadi harus dilihat ya, misalnya contohnya yang ditampilkan team number dan namanya ya, nomor timnya dan namanya. From teams. Nah, jadi kalau ada 2 tabel, nah ditulis seperti ini ya. Jadi tabel teams, nah tabel teams dan ini ya, tabel teams dan player yang ingin ditampilkan. Jadi outputnya gabung jadi 1 gitu ya. Jadi bukan menampilkan 1 tabelnya tabel player, satunya lagi tabel team, nggak seperti itu. Tapi digabung gitu ya, digabung. Ya. Jadi select team no, name from tabel teams dan tabel players. Ya, jadi pakai koma ya. Where. Nah, where ini karena kita menghubungkan 2 tabel gitu ya. Jadi biasanya ini adalah primary key dan foreign key-nya ya. Jadi kalau kita lihat nih ya. Jadi penulisan teams.playerNo ya. Jadi ada dot ini maksudnya player no yang ada di sini ya, di player teams.playerNo ini, player no ini, kolom player no itu ada di tabel teams ya. Player no ada di tabel teams. Itu harus sama dengan players no player no ya. Jadi harus sama dengan kolom player no di tabel players ya. Ya, supaya terjadi
relasi antara tabel player dengan teams. Biasanya where-nya itu adalah foreign key dan foreign key sama dengan primary key gitu ya. Jadi untuk membedakan karena sama-sama di tabel teams dan player itu kan ada player no ya tadi ya. Supaya nggak rancu, query-nya nggak bingung gitu ya. Jadi jangan sampai tulis seperti ini misalnya. Jangan sampai tulis misalnya where ya, where player no sama dengan player no. Nah ini nggak akan salah. Player no yang ini dari tabel mana, player no yang ini dari tabel mana. Nah itu query-nya akan bingung. Makanya perlu pakai dot gitu ya. Kalau player no yang ini misalnya dari tabel players gitu ya, players pakai titik ya gitu ya, pakai dot. Kalau yang player no yang sebelumnya itu dari tabel teams, dot player no. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi jangan sampai nggak ditulis tabelnya kalau ada ketemu nama kolom yang sama. Oke, selanjutnya. Nah, outputnya seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya datanya ya asal aja saya buat itu yang namanya A, B, C, D gitu ya. Tapi nanti kalau kalian mau latihan ya silakan pakai nama yang beneran gitu ya. Jadi yang ditampilkan hanya team, no, dan name ya. Nah, kita lihat di sini team, no, dan name. Ya sebenarnya di sini ada salah juga sebenarnya itu ya. Team, no ini kan punyanya teams ya, tabel teams. Name ini punyanya players ya. Sebenarnya supaya memperjelas saja sih ya. Sebaiknya mungkin nanti query-nya untuk select-nya ya, select. Nah, select team no itu milik tabel apa? Teams ya, team dot team no ya. Koma name itu milik tabel apa? Players ya. Players dot name ya. Nah, gitu. Jadi supaya nggak rancu aja. Tapi kalau mau ditulis seperti ini sebenarnya bisa juga sih itu ya. Karena namanya nggak ada yang sama, berbeda gitu ya antar. Jadi di tabel name itu di kolom nama kolom name itu nggak ada di tabel teams ya, hanya ada di tabel player. Ya. Kemudian selanjutnya ini outputnya ya. Kemudian nih, ambigu pada perintah SQL terjadi bila pada perintah select itu dieksekusi kolom yang memiliki oleh dua tabel dengan nama kolom yang sama. Seperti tadi yang saya jelaskan ya. Jadi jangan sampai tulis player no sama dengan players no. Nah nggak tahu gitu yang mana. Ini contoh yang lain nih misalnya. Nah di sini ada nih select payment no. Nah ini ada penalties dot player no, amount, name dan inisial ya. From tabel penalties dan tabel players. Where penalties dot player no sama dengan players dot player no ya. Nah, diingat ya ini bagian yang ini ya. Ini adalah primary key dan foreign key-nya ya. Jadi ini hanya sama dengan primary key gitu ya. Supaya terjadi relasi. Nah, itu ya. Di sini kita lihat di tabel penalties dan player no itu ada nama atribut yang sama ya, player no. Ya, player no. Nah, untuk yang ditampilkan yang ingin kita tampilkan di kolom yang ini, player no yang ini ya. Ini kita ingin tampilkan dari tabel penalties ya, bukan tabel player untuk nama player nomor pemainnya. Ya. Nah,
kalau kalian ingin pakai nama dari tabel player, ya nanti ditulis saja di sini. Player, ini ganti ya, misalnya. Player dot player no, nanti ya. Boleh seperti ini. Atau kalau mau iseng dua-duanya silahkan, ya. Jadi nanti ada 2 kolom yang isinya player no. Yang satu diambil dari tabel player, yang satu diambil dari tabel penalties. Ya kira-kira nilainya bakalan sama gitu ya. Nah, sama misalnya ditulis di sini satunya player no, satunya penalties ya, penalties dot player no. Nah, ini. Ya ini akan terbentuk 2 kolom yang berbeda, tapi nilainya sama gitu ya. Karena kan sudah diatur di kondisi where ini ya, di mana nilai player no di penalties itu harus sama dengan players no di tabel players. Oke, selanjutnya. Nah, ini outputnya ya. Jadi player no yang di kolom kedua ini diambil dari tabel penalties. Nah, ini datanya bebas nih, silakan nanti kalau kalian mau latihan ya. Kemudian selanjutnya ini nama alias untuk nama tabel ya. Jadi kalau tadi nama S-nya itu yang join S, join H itu kan nama kolomnya ya. Nah, kita pakai nama alias. Nama alias bisa juga kita pakai ke nama tabel ya. Nah, jadi tabel itu kan ditulis di bagian from ya, from. Itu boleh pakai S. Misal players, S, apa gitu ya. Misalnya di sini, cari nama dan inisial pemain yang telah bermain dalam pertandingan minimal sebanyak 1 kali. Ya. Misalnya langsung aja nih query-nya nanti ya. Kita lihat, nggak balik-balik data. Penyelesaian berikut menggunakan alias. Misalnya, ini bukan player no ya. Misalnya tabel players itu untuk P. Ini salah nih, bukan player no ya. Jadi tabel players itu kita inisialkan P. Dan tabel match itu kita inisialkan M. Ini nanti coba diganti nanti ya. Ini bukan bukan players no ya, tapi players. Players itu ya. Kemudian query-nya ya. Select distinct p.name p.initial. Nah, ini sudah p. P itu apa? Nah, bisa dilihat dari from-nya ya. From players SP. Nah, player. P itu adalah tabel players. Kemudian kalau tabel kedua adalah match SM ya. Kita inisialkan dengan M, tabel match. Nah, di sini yang ditampilkan itu nilai dari kolom player semua, tabel player semua ya. Nah, sebenarnya kalau kita nggak pakai inisial gitu ya, nggak pakai S, ini yang harus kita tulis itu yang untuk ini ya, selectnya ya, players dot name, players dot inisial, seperti itu. Kalau kita tulis ya kan panjang nih kalau kita tulis players dot ya, players dot ya. Nah, lebih baik kita singkat jadi nama aliasnya p.name, yang satunya p.inisial, daripada capek-capek kita nulis ya. Kemudian di mana kondisinya adalah p.playerNo sama dengan m.playerNo ya. Jadi ini yang satunya primary key, yang satunya foreign key. Kemudian nah itu ya, jadi nama alias itu bisa di kolom, bisa di tabel ya. Kemudian selanjutnya saya hapus dulu.
Kemudian, nah ini tampilannya ya, hasil outputnya. Misalnya nih ada tabel player dan tabel match gitu ya. Nah tadi ada distinct gitu ya, distinct. Nah distinct ini seperti di penjelasan di slide awal ya. Itu untuk menampilkan kalau ada data yang duplikat itu ditampilkan hanya satu data saja gitu ya, tanpa menampilkan duplikatnya gitu ya. Seperti itu. Distinct. Misalnya di sini cari kan tadi ya, cari yang nama dan inisial ya. Di mana nomornya itu ada di tabel player, nomor pemain itu ada di tabel player dan nomor pemainnya ada juga di tabel match. Nah, ini kita lihat tabel player no ya tadi foreign key-nya kan. Nah, yang mana yang ada di dua tabel ini itu ya. Yang ada di dua tabel ini kan nomor 44, nomor 8, nomor 27. Nah, kecuali nomor 6 nih nggak ada di tabel match. Yang hasil keluarannya itu 8, nomor 8, 27, dan 44. Nah, tapi yang ditampilkan itu nama dan inisial. Ya. Nah, itu ya nanti yang ditampilkan adalah DD, CC, dan BB. DD, CC, dan BB. Nah, ini kalau pakai distinct ya. Nah, tapi kalau nggak pakai distinct ya, nah, dia berdasarkan ini ya, tabel match-nya. Ya. Jadi sebanyak berapa kali yang muncul di tabel match itu ya tampilkan gitu ya. Misalnya di sini 44. Nah, itu nanti akan ditampilkan 44 itu apa? B ya, B. Tapi ini sudah diurutkan ya. Nah, nanti ditampilkan jadi gitu ya. Jadi 44 tuh ya BB, nanti 8 DD, 27 CC, nanti 44 BB lagi, 27 CC, 8 DD. Nah, seperti itu. Jadi ada 6 output, ada 6 baris. Nah, seperti ini ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi tabel match-nya. Nah, ini kan duplikasi ya, redundansi. Nah, kalau kita pakai distinct ya diambil yang satu aja gitu ya, tanpa dituliskan lagi, ditampilkan lagi duplikatnya. Oke, itu ya penggunaan distinct. Jadi penulisannya di sini ya, distinct. Kemudian selanjutnya, nih, penggunaan operator logika dalam where ya. Jadi di where itu boleh juga kita tulis logika gitu ya, boleh berupa angka. Tadi kan contohnya adalah string ya. Boleh misalnya nama kolom sama dengan nama stringnya apa gitu ya. Boleh juga pakai angka ya. Itu. Atau boleh juga membandingkan antar kolom gitu ya, antar kolom boleh juga. Misalnya di sini cari nomor-nomor pemain yang usianya lebih tua dari R Parmenter ya. Nah, R Parmenter ini nama pemainnya gitu ya, nama pemainnya di tabel players. Kita disuruh mencari nomor pemain yang usianya lebih tua. Ya. Nah, kira-kira logikanya gimana nih menurut kalian kalau untuk mendapatkan nomor pemain yang lain? Kira-kira butuh tabel apa? Kira-kira menurut kalian? Butuh tabel apa? Nomor pemain yang usianya lebih tua dari Parmenter. Nah, Berarti tabel dari player no dulu kan Pak yang dipakai. ya, Dipilih, tabelnya, nama tabelnya. Select player no. Berarti dipilih select player no. Player no, select player no, from players, playernya sebagai P, berarti player SP. Habis itu player SPAR, R Parmenter. Oke, jadi dibandingkan dua tabel yang sama gitu ya. Ya enggak?
ada tabel players, yang satunya kita anggap sebagai ini aja, misalnya kita keluar ini aja ya. Jadi yang ditampilkan tabel players, ya, kolom player no, ya. From ini kan nama tabelnya ya. Nah di sini kan disebutkan 2 kali ya tabel players. Yang satu tabel player itu dianggap sebagai, jadi ada 2 tabel untuk. Jadi kalau seperti ini ya misalnya kasusnya seperti ini, dia kan ada sama-sama di tabel yang sama ya. Yang ditanyakan kan pemain yang lain ya, yang usianya lebih tua. Otomatis kan datanya kan ada di tabel players ya, untuk nomor pemain yang lain. Untuk air parmenter dia ada juga di tabel players, ya. Nah kalau sama-sama menggunakan tabel players ya, jadi kan apa ya, membandingkan gitu ya, membandingkan karena sama-sama tabel yang sama gitu ya. Jadi kita perlu inisialkan gitu ya. Jadi supaya P itu ya, player yang satu kita inisialkan P, player yang satu kita inisialkan par ya. Inisialnya boleh nama yang lain, nggak mesti par, mau pakai B, mau pakai C, mau pakai D ya silakan gitu ya. Yang penting berbeda gitu ya, maksudnya antara tabel player yang satu itu kita anggap P, yang satunya sebagai par gitu ya. Kemudian, nah kondisinya gitu ya, kondisinya. Nah namanya kita lihat dulu nama kondisinya par.name. Nah jadi khusus untuk yang player as par ini, query-nya itu fokus ke parmenternya gitu ya. Nah, jadi lebih ke parmenternya. Untuk yang P itu adalah yang pemain lainnya selain parmenter. Nah, makanya kenapa ditulis p.playerno bukan par.playerno ya. Nah, karena pemain lain itu kan ada di P ya. Nah, sedangkan yang par ini kita sengaja buat itu khusus untuk parmenter saja ya. Meskipun ada nilai pemain lainnya. Ya. Kemudian selanjutnya nih supaya ketemu logikanya, jadi ini par.name itu parmentar gitu ya. And, jadi kalau ada kondisinya beberapa kondisi jangan lupa pakai and ya. And ada and lagi gitu ya. Nah, jangan pakai koma tapi pakai and. Kemudian par.inisial itu sama dengan R. Ini misalnya inisialnya R. Ya sebenarnya tergantung datanya juga ya. Kemudian n p.birth date-nya tanggal lahirnya itu lebih kecil dari tanggal lahir dari parmentar gitu ya. Par.birth date-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah tanggal lahir, nah itu kan perbandingannya seperti tadi saya bilang. Kalau mau bandingkan tahun ya dengan tahun, kalau tanggal lahir ya dengan tanggal lahir gitu ya. Jadi, harus seimbang. Nah, sehingga nanti ketemu nomor pemain yang usianya lebih tua dari Parmentar. Nah, lebih tua tandanya lebih kecil ya, jangan lebih besar. Nah, misalnya kalian lahir tahun berapa, misalnya 2006 misalnya itu ya. Nah, kalau yang lebih tua ya berarti kan lebih kecil dari 2006 gitu ya. 2005, 2004 seperti itu dan seterusnya. Oke, gitu ya. Mungkin perlu nanti dicoba lah gitu ya. Khusus untuk yang sama-sama ada di tabel yang sama kasusnya. Misalnya ini kan sama-sama ada di tabel player. Kemudian selanjutnya, nah ini tabel player ya. Seperti ini. Jadi yang satu kita inisialkan P, yang satu kita inisialkan par. Nah, sehingga hasilnya, nah, jadi di tabel apa hasilnya ya. Nah, jadi yang parmenter itu nggak akan masuk ya. Parmenter kan nilainya player nomor pemainnya 10 ya. Nggak bakalan ada nilai 10 ya di hasilnya gitu ya. Yang ditampilkan adalah nomor pemain yang lebih tua daripada parmentar. Gitu ya.
Kemudian berikutnya, nah cari nomor dan nama pemain yang tinggal di kota yang sama dengan pemain nomor 27. Ya. Nah ini sama juga kasusnya ya. Dia sama-sama menggunakan tabel player. Nah, nomor 27 ya. Pemain nomor 27 ini ada di kota mana? Nah, kira-kira pemain lain yang tinggal di kota yang sama itu siapa gitu ya. Nah, logikanya. Nah, misalnya kalau kalian ingin, kalau kalian misalnya tabel mahasiswa kan data kalian kan ada di tabel mahasiswa. Misalnya kalian ingin mencari mahasiswa lain yang tinggal misalnya sama seperti tempat tinggal kalian, misalnya tinggal di mana ya, di Gunung Sari misalnya. Nah, akan dicari mahasiswa yang tinggal di Gunung Sari siapa saja. Gitu ya. Itu kan sama-sama membandingkan di tabel mahasiswa ya. Nah, sama seperti kasus yang ini, dia membandingkan seperti Parmentor tadi, sama-sama di tabel player. Gitu ya. Nah, yang satu nah, seperti ini ya. Nah, tadi seperti tadi, satu tabel player tadi, misalnya kita inisialkan dengan P27, ini sebagai fokus ke yang nomor 27 ya. Fokus ke yang nomor 27. Sedangkan yang ditampilkan nanti itu yang di P-nya. Untuk nomor pemain yang lain itu ada di tabel P. Sehingga di sini P.player bukan P27. Yang satunya juga P juga, bukan P27 ya. Tapi pakai yang P ya. Karena dia berisi pemain lain. Ini where P.town itu sama dengan, jadi kota pemain lain itu sama dengan kota di yang nomor pemain nomor 27. Nanti ya harus sama. Kemudian selain itu, nah ini P27.player itu sama dengan 27. Nah ini supaya jelas aja ya, supaya P27 itu player no, nomor 27. Kemudian N P.player no, jadi pemain yang player no yang ada di tabel P itu tidak sama dengan 27. Jadi selain, jadi tidak atau tidak sama dengan itu bisa kalian tulis seperti ini ya. Tanda lebih kecil dan lebih besar. Ini maksudnya tidak sama dengan, gitu ya. Tidak sama dengan 27. Jadi ini ya, jadi tanda ini ya. Ini maksudnya seperti tidak sama dengan, gitu ya. Seperti ini kan tidak sama dengan, ya. Oke. Kemudian, nah ini hasilnya. Nah kalau kita lihat dari data ini misalnya, nomor 27 itu mana, ya kan? Dia tinggal di kota C. Nah kira-kira pemain lain yang tinggal di kota C siapa? Nah itu ya. Nomor 6 yang tinggal di kota C juga, gitu ya. Maka hasilnya seperti ini ya. 6 ya tergantung kolomnya yang ingin ditampilkan ya, player no dan name. Nah sekarang insert ya. Insert data ke tab. Ini masuk DDL ya. Ini contoh aja sebenarnya ya. Ke DDL. Jadi bentar. Oh ini bukan DDL, sorry. Ini DML ya. Jadi insert sekarang tadi sudah select ya, sekarang insert ya. Di sini sintaksnya seperti ini, insert into, nama tabelnya apa. Kemudian kalau yang kurung persegi ini, kalau ada kurung persegi ini opsional aja ya. Boleh ada kolom list, kemudian value, kemudian ini ada tanda kurungnya ya, ekspresinya apa. Untuk lebih jelasnya, oh ini kita lihat dulu ini, nanti lebih jelasnya yang di slide berikutnya. Nah, kita juga bisa menambahkan data gitu ya, menambahkan data dari tabel lain gitu ya, tanpa kita menulis atau menginputkan manual ya. Misalnya data mahasiswa yang sudah lulus gitu ya, berarti kan alumni ya.
Nah, data mahasiswa yang sudah lulus itu kita ingin pindahkan ke tabel alumni, ya. Jadi caranya nggak perlu kita tulis secara manual lagi gitu ya input datanya, tapi cukup kita pakai perintah seperti ini di bawah ini ya. Insert into, jadi masukkan data itu ya ke dalam tabel mana gitu ya. Table specification ini adalah tabel mana kira-kira. Kemudian select. Nah, klausanya apa? Misalnya kolomnya apa saja itu ya. Jadi select from where. Nah, ini kan hasil dari suatu tabel ya. Select from mana. Kalau ada kondisinya silakan. Kalau ada group by-nya silakan. Mau ditambahkan having juga silakan. Misalnya ini kan jadi opsional aja ya yang kotak, yang kurung persegi ini. Misalnya yang penting ada ini ya, select dan from ya. Nah, insert into misalnya tabel alumni. Kemudian di bawahnya select, nah, misalnya ya select bintang lah, ambil semua kolomnya from tabel mahasiswa. Nanti ya. Jadi nanti kita nggak perlu tulis satu-satu gitu ya. Nah, perlu ditambahkan juga misalnya where yang statusnya lulus misalnya. Karena ada kolom status itu sama dengan lulus. Nilainya lulus. Atau sudah apa ya istilahnya sudah ya lulus lah gitu ya, sudah tamat atau sudah wisuda. Nah, tergantung isinya gitu ya, kolom lulusnya seperti apa. Kemudian pengisian tabel ya. Nah, ini yang lebih jelas lagi ya tadi kan. Ini cara yang pertama ya, insert into table name, value 1, value 2, value 3 dan seterusnya. Ya. Ini ada tanda kurungnya ya, jangan lupa. Kemudian cara kedua ya, insert into table name, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kemudian value-nya value 1, value 2, value 3. Ya. Oke, kembali ke sini. Nah, kira-kira menurut kalian nih apa nih bedanya cara 1 dan cara 2? Nah, kira-kira bedanya lah gitu ya. Kira-kira bedanya apa? Ada mau kasih pendapat? Nama kolomnya bisa kita tentuin sendiri, Pak. Urutannya juga. Nah, yang mana ini dulu? Cara mana? Cara mana? Yang insert Yang into. cara kedua, Pak. Cara kedua. Kedua boleh. Bisa nggak mesti urut ya. Nggak mesti urut seperti tabel aslinya boleh. Jadi pada saat menulis kolom 1, kolom 2, kolom 3 ini boleh nggak mesti sesuai dengan urutan. Ya. Kemudian gimana? Apalagi kira-kira? Bedanya antara cara 1 dan cara 2. Kalau default udah pakai tabel aslinya, tabel awal, cuman angkanya dimasukin, tapi yang kedua itu bisa kayak ngurutin kolomnya sama kayak tadi sih, Pak, yang dibilang tadi. Okay. Tapi kalau Perbedaannya cuma penempatan kolom, kalau yang penempatan dilihat kolom. dari cara 1 sama cara 2-nya. Kalau lupa nama urutan kolomnya gimana? Bisa nggak pakai cara 1? Misalnya nih tabel mahasiswa, name dulu kan, name, nama, alamat misalnya. Tapi saya lupa nih kolom 1 nama itu apa. Nggak kepikiran name misalnya itu. Bisa nggak pakai cara 1? Kalau Bisa kayak nama kolomnya dibuka, kolomnya udah bisa yang kayak default kan, jadi nggak bakal berubah kalau yang pertama. Ya otomatis kan nanti kan akan bingung di value 1, value 2, value 3 kan. Oh iya ya benar. Value 1-nya nanti saya masukkan nama dulu misalnya. Nanti otomatis nanti masuk ke kolom name nanti namanya. Ya nggak? Kalau pakai cara 1.
Iya ya, karena nggak ada asosiasi ke kolomnya sendiri, langsung numpuk di kolom yang ada. Nah, ya jadi ya itu yang perlu diperhatikan ya kalau pakai cara satu. Cara satu itu harus tahu urutannya ya, jadi harus tahu urutannya, urutan kolomnya ya dari kiri ke kanan. Sehingga kita bisa tulis nih, value 1 itu berarti kolom yang paling kiri dulu, urutan 2 kolom yang dari kiri, kolom yang kedua dari kiri gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau cara 2 nih bebas nih kalau kita lupa seperti itu ya urutannya. Misalnya kolom 1 nih kita tulis, misalnya tadi ya tabel mahasiswa itu kan tabel aslinya kan NIM, nama, alamat ya. Kalau pakai cara 2, misalnya kolom 1 ini saya masukkan alamat. Nah, nanti di value-nya, value satunya saya tulis alamat ya. Nah, jadi harus berpasangan ya. Alamat ya nilainya alamat juga gitu ya. Kolom 2 misalnya nama, maka di value 2 ini nama juga gitu ya. Nah, seperti itu. Meskipun ya acak, nanti pada saat penyimpanannya ya sesuai dengan urutan tabel aslinya gitu ya. Penempatan hasilnya nantinya gitu. Gitu ya, jadi bedanya seperti itu. Jadi kalau mau pakai mana cara 1, cara 2 ya silahkan gitu ya. Nah, ini manipulasi tabel. Nah, misalnya ini disediakan tabel nih, tabel yang pertama ini tabel mahasiswa ya. Tabel mahasiswa kolomnya adalah NRP, ada nama, ada alamat, ada kelas, ada lahir, ada jurusan, ada wali. Kemudian ini tabel yang berikutnya ini ada tabel dosen, ada NIP, nama, gaji, alamat, jurusan, dan atasan. Nah, ini seperti tadi ya, yang contoh tadi yang leak number itu kan ada nilainya 0, 0, 0. Nah, itu. Nah, seperti tadi. Nah, di tabel aslinya seperti ini, misalnya ada 0. Misalnya ingin menampilkan yang dosen yang punya atasan saja. Nah, itu kan berarti yang pilih yang tidak, yang not null gitu ya. Nah, yang tidak kosong gitu ya, itu yang ditampilkan. Kemudian yang tabel berikutnya ini adalah tabel jurusan ya. Ada LK, ada PSTI, ada sipil, ada mesin, ada industri. Nah, untuk relasinya ya tinggal dilihat saja ya dari atribut-atributnya. Kemudian, nah ini kita lihat ini aja nih. Nah, contoh pengisian ya. Misalnya saya ingin mengisi nama, nah ini misalnya tabel dosen ya, tabel dosen ya. Kita lihat dulu nih, misalnya tabel dosen, ini Pak Sasongko ya, Pak Sasongko. Nah, ini datanya seperti ini ya, 101, Sasongko 5 juta ya. Alamatnya Ampenan, jurusan 1, atasannya 0. Kalau nilai atasannya 0, berarti dia atasan gitu ya, Pak Sasongko ini atasan. Ya. Pak Widi berarti Pak Widi ini atasan gitu ya. Jadi kaprodi gitu ya. Tuh. Kalau yang nggak ada nilai atasannya ya, berarti dia atasan, dia paling tinggi gitu ya. Kaprodinya misalnya atau kajurnya. Ya, misalnya di sini kita ingin menambahkan data Pak Sasongko ya. Nah, harus sama seperti tadi. Nah, ini pakai cara yang pertama nih ya. Insert into, nama tabelnya apa, values. Nah, kok kurung, jangan lupa kurungnya ya. 101. Nah, ini harus tahu nih urutannya ya. 101 itu dari tabel dosen itu apa ya. Nah, NIP ya, NIP 101 nama. Jadi harus urut ya, NIP nama, gaji, alamat, jurusan, atasan. Ya. Tuh. NIP, nama, gaji, alamat, jurusan, dan atasan. Ya. Jadi harus tahu nih urutannya kalau menggunakan cara 1 ya tadi ya, tanpa menyebutkan nama kolom-kolomnya. Kemudian contoh berikutnya kita masukkan nama Pak Jainuddin ya.
Nah, ini 102 Janudin, 4 juta, Selagala 1, dan atasannya 101. 101 ini siapa? Pak Sasongko. Nah, di sini insert into dosen. Ke cara kedua nih untuk menambahkan data Pak Zainuddin. Insert into dosen. Nah, dalam kurung nama kolom-kolomnya ya, yang kita ingat saja gitu ya. Urutannya boleh acak ya tadi ya. Tadi kan tabel dosen kan dimulai dari NIP. Nah, tapi nggak masalah kalau diacak ya. Yang penting nama yang ada di bagian ini, yang urutan pertama itu nilainya ya harus sesuai dengan value pertamanya ya nama gitu ya. Zainuddin. Kemudian NIP ya NIP-nya, nilai NIP-nya, nomor NIP-nya apa? 102. Gaji, alamat, jurusan 1, atasan 101. Ya, jadi bedanya antara cara 1 dan cara 2. Nah, ini kan menginputkannya kan satu-satu ya, satu data. Tapi kalau kita ingin menginputkan sekaligus banyak data, nah caranya seperti ini ya, multiple insertion. Nah, seperti ini. Jadi cukup seperti ini ya, tinggal diulang-ulang aja seperti cara 1 atau cara 2 gitu ya. Yang diulang kurungnya saja gitu ya, yang ada di dalam kurung. Jadi ini menggunakan cara 1, tapi diulang ya. Insert into dosen value. Nah ini tadi kan Widi, Bu Endang gitu ya. Nah ini nomor urutan 3, 4, 5, Pak Aryo, Pak Andi, sampai Pak Lukman Hakim ya. Nah itu dimasukkan semua datanya dari Pak Widi sampai Pak Lukman Hakim. Oke, cara langsungnya seperti ini ya. Nah, cuma dipisahkan, ditambahkan kurung yang nilai di kurungnya, dan tanda pemisahnya adalah koma gitu ya. Nah, cukup sekali tulis ini aja, langsung semua data dari beberapa data ini masuk ya. Data Pak Widi, data Bu Endang gitu ya, data Pak Aryo dan seterusnya. Kemudian insertion data jurusan. Nah, ini kalau tadi kan tabel jurusan ya. Nah, kalau langsung seperti ini juga ya. Nah, ini pakai cara kedua ya. Dituliskan nama kolomnya ya. Nah, nama kolomnya. Jadi kode, jurusan, kajur, dan sekjur. Ini kita lihat insert into. Nah, kalau yang tadi kan dosen ya, nama tabelnya. Nah, kalian boleh juga menulis nama. Nah, ini jurusan ini kan nama tabelnya tadi ya. Kuliah SBD ini adalah nama database-nya. Database di mana di dalam database kuliah SBD itu ada tabel jurusan. Ya. Misalnya kalian ingin mengambil atau mengakses beberapa database, ya bisa menggunakan cara ini. Tinggal mengganti nama database-nya saja. Ya. Jadi tanpa perlu masuk ke database-nya langsung, tapi bisa langsung ketik nama database-nya, nanti otomatis nanti diarahkan ya oleh query-nya, SQL-nya. Kalau mau pakai insert into jurusan tanpa menulis kuliah SBD ya silakan, bisa juga hasilnya sama. Ini berulang kali tinggal dipisahkan dengan koma ya. Jangan lupa urutannya, kodenya harus ada di urutan pertama, value 1, jurusan value 2, kajur value 3, sekjur value 4. Kemudian insertion data ya. Untuk mahasiswa sebenarnya sama aja seperti tadi ya, dosen dan jurusan. Nah, yang penting ini cara 1, yang penting urutan kolomnya tahu ya. Ada tadi NRP, nama, alamat, nah seperti itu. Ini jurusan ya kalau nggak salah, jurusan dan seterusnya. Ini basis data, nah, contoh insertion data. Misalnya ini sebuah tim baru dengan pemain nomor 100 sebagai kaptennya telah bergabung di dalam liga ya. Tim ketiga ini akan bermain di dalam divisi ketiga.
Nah, kira-kira gimana nih query-nya? Nah, kita ingin menambahkan data nih, data baru, ya. Nah, oke, apa tadi? Insert, ya. Insert into. Gimana? Ada yang mau ini? Jadi kita tambahkan data ya, data apa ini nomor pemain 100 ya. Nah, kalau kita lihat query-nya aja lah langsung ya. Ini insert into teams. Nah, ini pakai cara kedua ya. Yang satunya pakai cara pertama tanpa menuliskan nama kolom, itu ya sama. Insert into teams, team number, player no, dan division ya. Nah, jadi yang ditambahkan tuh di tabel teams ya, tabel teams. Values-nya 3, ada team number-nya nomor 3, player number-nya nomor berapa pemainnya, nomor 100 ya. Kemudian divisi ke berapa, divisi ke 3 ya. Boleh juga cara pertama yang seperti di bawah ini tanpa menulis nama kolom ya. Kemudian buatlah suatu tabel baru yang mencatat nomor pemain, nama, kota, dan nomor telepon dari masing-masing pemain yang tidak memiliki nomor liga ya, pemain yang tidak bermain di dalam liga. Ini buatlah suatu tabel baru, ini pakai DDL nih ya. Nah, create table ya. Nah, ini kita lihat aja lah itu ya. Jadi buat tabel barunya dulu, create table. Nah, ini misalnya nama tabelnya adalah red players ya. Di mana ini struktur tabelnya, atributnya ada player no gitu ya. Ada name, ada tone, ada phone number, ada ini primary key-nya adalah player no ya. Seperti itu. Kemudian setelah kita buat, nah dari tabel tadi, right player tadi, ya. Nah seperti tadi di awal itu kan, kita memindahkan data dari tabel player ke tabel right player tanpa menulis atau menginputkan secara manual, ya. Nah, tintanya seperti ini. Nah, jadi nggak perlu kita capek-capek, misalnya atau seperti tadi tabel mahasiswa kita pindahkan ke tabel alumni. Ya, nggak sedikit itu alumni dalam setahun itu berapa banyak alumni yang lulus kan, kalau kita inputkan satu-satu ya capek juga gitu ya. Nah, solusinya cukup ketik seperti ini, satu baris atau dua baris seperti ini ya. Satu baris kalau kita tulis langsung nyambung gitu ya, satu baris ya langsung pindah itu data tabel mahasiswa ke tabel alumni gitu ya. Sekarang ini sama kasusnya, tabel player itu pindah ke tabel rec player. Di sini insert into rec player. Jadi tabel baru itu kan rec player ya. Nah, ini select player no, name, tone, dan phone number ya. Nah, ini kita ini player no, name, tone, dan phone number ini sesuaikan dengan apa ini struktur yang kita buat di awal ya untuk tabel rec player. Jadi kalau kita lihat tabel player itu kan atributnya banyak gitu ya. Sedangkan di rec player itu kan atributnya hanya ada 4 ya. Player no, name, tone, dan phone number. Jadi nggak semua atribut yang ada di player itu ada di rec player. Gitu ya, makanya kita tuliskan di sini supaya kalau kita pakai bintang, select bintang, nah ada kolom yang kita ambil tapi nggak ada di rec player, gitu ya, nggak bakalan bisa disimpan seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kolom-kolom yang ada di rec player. Select player no, name, tone, dan phone number from players where league number is null ya. Nah, yang nomor liganya itu kosong gitu ya. Jadi yang belum ada ikut di liga manapun gitu ya pemainnya. Gitu.
ini ya, jadi simpel gitu ya, tanpa kita capek-capek menginputkan secara manual. Nanti kalau kalian kerja sebagai administrator database, ya bisa dimanfaatkan seperti ini ya. Jadi nggak mesti operator inputkan data satu-satu gitu ya, ya capek juga. Nah, misalnya di sini ada tabel players, nih ya, tabel players. Kemudian tabel playernya seperti ini. Kita cukup menuliskan seperti ini, select from where itu. Nah, ini akan ya 0 misalnya nih. Misalnya datanya yang 0 itu hanya di player no nomor 8. Nah, nomor 8 ini apa saja, kolom apa saja yang diambil player no, name, tone, sama phone number ya. Jadi ini 8 di D08193. Ini datanya asal aja sih sebenarnya itu ya. Nanti kalau mau buat yang lebih baik ya silakan. Nah, kemudian update. Nah, sekarang tadi kan sudah select, insert, sekarang update. Yang ketiga ya, yang terakhir nanti delete. Ini update data dalam tabel. Ini sintaksnya seperti ini aja, sederhana. Jadi update, nah update tabel apa gitu ya, nah, nama tabelnya. Kemudian set, set ini kita meng-set ya, meng-set nilai-nilainya apa yang baru gitu ya. Nah, update-nya kan nilai yang baru atau yang kita ingin ubah ya. Nah, boleh pakai where, ya, ada opsional aja ya, pakai kurung persegi opsional, ada where. Itu ya, jadi ini seperti ini. Nah, set, misalnya di sini set itu nama kolomnya sama dengan nilainya gitu ya. Nah, misalnya alamat, ya sebelumnya alamatnya di Jalan Mawar, kemudian kita ubah alamat sama dengan Jalan Kecubung misalnya. Itu nanti akan berubah gitu ya. Data yang lama Jalan Mawar berubah jadi Jalan Kecubung. Oke. Nah, ini contohnya aja nih, kita langsung lihat aja. Nih, keluarga Parmenter telah pindah rumah ya. Sekarang mereka tinggal jadi tabel player ya, player Parmenter. Sekarang mereka tinggal di Palmer Street ya. Jadi alamatnya ya. Oh, jalan nih, masuk kolom jalan. Nomor 83 Kota Inglewood ya. Kode posnya 1234 UU. Nomor teleponnya yang baru belum kita ketahui. Nah, kita disuruh mengupdate, perbarui data keluarga Parmentar berdasarkan informasi yang ada. Perintahnya cukup seperti ini, update players, nanti set, nah, street. Nah, jadi apa saja yang ingin kita ubah itu. Yang bagian kiri ini adalah kolomnya, nama kolomnya. Dan yang kanan ini adalah nilainya ya, nilainya. Jadi street ini, nah ini ya, street ini kan nama atributnya, nama kolomnya gitu ya. Street, terus apa lagi nih? Ada host number, ada tone, ada postcode, ya. Ya, ada host number, postcode, tone, ya, phone number. Nah, ini adalah atributnya ya, atau nama kolomnya. Nah, jadi yang sebelah kiri ini adalah nama atribut atau kolomnya, sebelah kanan adalah nilainya. Ya. Nah, kalau tadi phone number-nya nggak tahu, berarti kita tulis 0 ya, karena nggak tahu. Where, pakai where ya. Name sama dengan Parmentar. Nah, kira-kira kalau saya nggak pakai where, nah hasilnya gimana? Kalau gimana pendapat kalian? Kalau saya nggak pakai where di sini, saya pakai langsung update set aja, update player set bla 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 ini. Kira-kira hasil di tabel playernya gimana? Kira-kira yang berubah? Mana? Ada pendapat? Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada where-nya itu bakalan di tabel playernya itu
semua kolom, semua pemain ya, semua pemain yang yang sudah ada di tabel player ya. Untuk kolom street ada host number-nya, ada town, ada postcode-nya, dan phone number-nya akan bernilai sama semua gitu ya. Ada nilainya Palmer Street 83, nah, seperti itu. Kalau kita nggak pakai where. Nah, kalau where ini kan supaya dia fokus ke ini ya, fokus ke orangnya. Orangnya siapa? Parmentar. Ya. Kemudian selanjutnya, ini hasil tabel player misalnya tadi ya. Ini, naikkan jumlah penalti sebanyak 5% ya. Nah ini. Jadi update ya, kita update. Sebelumnya nilai penaltinya masih 100%. Sekarang kita naikkan ya, banyak 5%. Nah, jadi perintahnya seperti ini. Update penalties set amount ya sama dengan amount plus amount kali 0,05 ya. Nah, ini tanpa ada where. Kalau nggak ada where berarti semua data di tabel penalties itu di kolom amount-nya itu akan berlaku rumus amount tambah amount kali 0,05 ya. Kalau kita pakai where berarti lebih spesifik lagi. Kalau di sini nggak ada where berarti semua isi tabel di penalties bagian amount-nya akan berubah ya. Akan tergantikan dengan data yang dari perhitungan rumus ini ya. Misalnya ini tabel penalties yang awal ya, amount-nya 175, 125. Nah, berapapun jumlah baris dari tabel penalties ini itu di kolom amount-nya akan berubah gitu ya. Hasilnya adalah dari rumus ini ya, amount tambah amount kali 0,05. Kan naikkan tuh ya. Nah, di sini ada kesalahan. Hasilnya kemarin saya lupa nih perbaiki ya. Ini kemarin yang hasil 5 ini masih kelupaan nih amount plusnya ya. Baru amount kali 0,05 saja, makanya hasilnya 5. 100 kali 0,05 kan 5 gitu ya. 75 kali 0,05 4. Nah, itu. Jadi ada kesalahan. Harusnya ya ditambah gitu ya. Tambah dengan 5%. Nah, ini salah gitu ya. Nah, seharusnya di sini 105 gitu ya. Di sini berapa nih? 100 tambah 5, 100 tambah 4, 79. Di sini 100 tambah 5 gitu ya. Nah, 100 tambah 5, 105. Gitu. Nah, dan seterusnya gitu ya. Oke. Jadi hasilnya seperti ini ya. Seharusnya 105, 79, 105, dan seterusnya. Kemudian, nah, delete yang terakhir nih, delete. Delete data dalam tabel. Nah, sintaksnya adalah sederhana aja. Delete from, nama tabelnya apa, where, kondisinya apa, gitu ya. Nah, contohnya ini, hapus seluruh data penalti yang dilakukan oleh pemain nomor 44 pada tahun 1980. Ya, tinggal pakai sintak tadi, delete from penalties, ya. Nah, where-nya ya nama nomor pemainnya dan tahunnya ya, nah, seperti itu ya. Delete from penalties, tabel penalties, where player no sama dengan 44, and nah kita ambil tahunnya ya dari payment date-nya. Payment date-nya ada di kolom penalties ya. Kalau payment date ini kan lengkap, ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Tapi kita ambil tahunnya pakai year. Sama dengan 1980. Maka nanti pemain nomor 44 ini
yang ini ya di tahun 1980 itu akan terhapus datanya. Ya, manipulasi data tabel. Perbarui data, update dosen set alamat Senggigi where nip sama dengan 501 itu ya. Misalnya tadi tabel dosen tadi ada alamatnya yang pasti ganti gitu ya. Alamat dari dosen yang kode NIP-nya adalah 501 gitu ya. Jadi update dosen set, nah ini ya nama atributnya apa atau kolomnya sama dengan nama nilainya gitu ya, nilai dari yang ingin diganti. Kalau berupa string jangan lupa pakai petik ya, petik 1, petik 2 silakan. Ini where nip sama dengan 501. Kalau nggak pakai where, nanti semua tabel dosen, semua dosen itu akan beralamat di Senggigi. Seperti itu. Kemudian hapus data. Nah, ya. Nah, di sini contohnya kita hapus nih nip yang tadi yang 501 kita hapus delete from dosen. Nah, dari tabel dosen where di mana nip-nya sama dengan 501. Nah, ya. Kemudian selanjutnya, ternyata setelah kita hapus, datanya kita masukkan lagi gitu ya. Pakai insert into dosen values 501 Hamidi 5.500.000 Senggigi 5 dan 0. Ya. Ya, jadi seperti ini. Nah, nanti query-query ini sebenarnya kalau kalian lihat di website itu ya misalnya pada saat misalnya kalian apa ya buka suatu website misalnya ada tombol edit misalnya itu ya ada tombol edit atau ada tombol delete ya atau ada tombol add gitu ya ini di dalamnya itu ada perintah query-query ini ya. Nah kita klik, nah kita kan nggak tahu query-nya apa tapi pada saat kita klik nah query tersebut akan aktif tuh ya, entah dia mengakses tabel mana database mana tuh ya. Nah, tergantung perintahnya. Nah, ini evaluasi. Mungkin nanti bisa dicoba-coba sendiri ya. Nah, sendiri aja. Ini ada beberapa nih evaluasi contoh latihan lah gitu ya, latihannya. Nanti bisa coba di XAMPP, WAM server gitu ya. Nah, pokoknya DBMS lah gitu ya, software DBMS. Ini juga nih tabel mahasiswa, dosen, dan jurusan tadi. Nanti dicoba aja nih ya. Tampilkan data mahasiswa yang berada di kelas 3, misalnya tuh ya. Nah, kita lihat nih, tampilkan mahasiswa yang ada di kelas 3. Nah, kelas 3 ini ya. Nah, tampilkan tadi apa? Select ya, select. Nah, kalau mau tampilkan semua, berarti select bintang, ya, from mahasiswa, ya, where kelas sama dengan 3. Nah, seperti itu aja sih. Nah, misalnya select kayak bintang, ya. Mana nih tanda bintang? Bintang from mahasiswa, ya, where kelas sama dengan 3. Nah, itu cukup seperti ini aja ya query-nya. Kemudian nah kalau yang lain nih misalnya nih, tampilkan nama dosen dengan gaji di atas 3 juta gitu ya. Nah, gaji di atas 3 juta. Misalnya ini gaji yang di atas 3 juta, ini siapa saja gitu ya. Nah, kalau pakai yang ini, select bintang juga from tadi apa soalnya tadi? Tampilkan nama dosen ya, nama dosen dengan gaji, nama dosennya saja. Nama dosennya saja.
Ini nama dosen berarti nama ya. Nama from dosen, where, gaji gitu ya. Gaji lebih besar dari 3 juta. 1, 2, 3. Ya, seperti ini aja ya. Sintak query-nya sederhana aja. Oke, nanti bisa dicoba sendiri ya. Coba sendiri tanpa form server, XMPP ya, boleh silakan ya. Korek-korek seperti saya tadi ya silakan. Ya. Ini ya, jadi ada beberapa. Oke, mungkin materinya sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Permisi Pak, mau nanyain videonya ntar di-upload ke YouTube kan Pak? Ya, di-upload. Oh ya Pak, sama mau nanyain absen yang kemarin. Absen yang mana? Yang apa namanya itu yang pas UTS sama yang libur kemarin kehitung atau enggak Pak? Oh, enggak. Pas ketemu, pas kita ini aja. Pas ada perkuliahan aja absennya. Iya Pak, soalnya kemarin itu dia 03 yang 2 minggu UTS sama 1 yang libur kemarin, ya. jadinya takutnya kehitung. Enggak saya ambil. Soalnya kalau di sistem modelnya ya berajanya kan pakai ya, jadi saya set dari tanggal berapa, bulan berapa sampai Desember itu, jadi setiap minggu itu jelas sudah dibuat otomatis gitu. Jadi kan kita kan nggak tahu kapan ada yang libur gitu. Yang jelas sistemnya buat otomatis setiap minggunya. Jadi yang penting absennya pas ini aja, pas diskusi lewat Zoom aja ya, sesuai dengan jadwal kuliah atau jadwal yang seperti kita buat sendiri ini ya. Iya, baik Pak. Oke. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya tentang materi ini? Ada? Ya, mungkin nanti coba aja latihannya, nanti bisa videonya juga yang untuk materi sudah saya upload ya di kemarin, bisa diakses aja. Untuk yang diskusi juga nanti akan saya upload ya. Oke, kalau nggak ada, oh ya, jadi minggu ini nggak ada kuliah ya. Nah, nanti ketemu lagi di minggu depan. Oke, kalau gitu sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.